Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pukul 9.30 WIB. Iona mengeringkan rambutnya dengan hairdryer, setelah itu duduk di kursi rias, memoles wajahnya dengan sedikit make up, sesekali memperhatikan Bara yang berada di kasur. Pagi ini, Iona akan berkunjung ke rumah mertuanya, sementara Arkan masih bekerja dan akan pulang nanti sore. Suami iskaling. Iona beranjak mengambil handphone lalu tiduran di samping Bara. Ia tersenyum saat melihat wajah Arkan di layar. "Halo ayah." Arkan tersenyum memandang wajah Iona dan Bara. "Halo. Kamu sama Bara baik-baik aja kan?" "Alhamdulillah dua-duanya baik. Kamu?" "Baik juga. Lagi apa?" "Lagi video call sama kamu." Iona tersenyum membuat Arkan ikut tersenyum. "Udah makan?" "Udah. Kalau kamu?" "Oh ya, kamu lagi di mana itu?" "Aku di kokpit, divert di Australia." Iona melebarkan matanya. "Divert? Kenapa?" "Biasa, masalah cuaca." "Kalau landing darurat selama kerja berapa kali, Mas?" "Landing darurat cuma sekali, gara-gara satu mesin pesawat mati." "Kalau cuaca sih biasanya bukan darurat, tapi beberapa kali go around atau divert." Iona melebarkan matanya. "Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak usah panik." "Aku baik-baik aja. Kok bisa sih landing darurat? Bahaya gak sih?" Wajah Iona terlihat khawatir saat ini. Arkan tersenyum lembut walau di kokpit. "Bahaya, sayang, tapi aku udah dilatih untuk ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan khawatir, aku baik-baik aja. Kamu sama Bara jaga diri ya, jangan panik." "Ya ampun," gumam Iona. "Ih kok ngeri sih." "Duh, kamu hati-hati ya, Mas. Selalu baca doa dan jangan lupa sholat." "Iya pasti." "Kamu mau kemana pagi-pagi rapi banget?" "Aku mau ke rumah mama, udah lama gak kesono." "Nanti aja sama aku. Sore kan aku pulang." "Kamu capek Mas, istirahat dulu lah. Badan kamu itu isinya tulang, bukan besi." Omel Iona. Arkan terkekeh. "Kamu sama Bara jaga kesehatan ya. Aku tutup, mau lanjut flight." Iona mencebikkan bibirnya kecewa. "Ya udah, kamu hati-hati pokoknya. I love you Mas Arkan." "I love you too, sayang." Arkan tersenyum sebelum mematikan panggilan. Iona terkekeh sembari menaruh handphone di nakas. Sudah tak heran lagi dengan suaminya itu, mengucapkan kata cinta tanpa nada. Iona kembali tiduran di kasur lalu mencium pipi Bara dengan gemas, sampai Bara ingin menangis. Iona tertawa. "Maaf sayang, Bara jagoan deh. Yuk kita turun ke bawah." Iona menggendong Bara lalu mereka turun ke lantai bawah. "Maaf non Iona, di ruang tamu ada temennya dan Arkan," ucap Bisumi memberitahu. Iona mengerutkan dahinya sejenak. "Bi tolong ambil perlengkapan Bara ya di kamar." "Iya non." Iona berjalan ke ruang tamu, di sana ada Sharon duduk dengan manis di sofa. "Hai Iona." Sharon tersenyum ke arah Iona. Iona duduk di sofa agak jauh dari Sharon, tanpa membalas sapaan wanita itu. Ia badmut melihat wanita itu, namun sebisa mungkin wajahnya terlihat biasa saja. "Ada apa ya datang ke sini?" tanya Iona. Sharon tersenyum. "Mau mampir sekalian main sama Bara, soalnya tadi abis nganterin sepupu ke mall." "Kamu sama Bara apa kabar? Ini ada mainan untuk Bara." Sharon menunjuk plastik mainan yang berada di atas meja. "Baik, makasih. Arkan masih flight ya? Pulang besok dia," ucap Sharon. Iona diam. "Sok tau lo. Bara makin ganteng ya. Mirip Arkan." Bara merengek, membuat Iona segera menekan kepala Bara ke dadanya sambil mengusap rambut bayi laki-laki itu. "Iyalah kan anaknya," ucapnya datar. Sharon terkekeh. "Kamu mau kemana? Rapi banget. Mau pergi?" Sharon mengangguk-anggukkan kepalanya.
Iona berdiri dari duduknya. Kalau mau di sini gak apa-apa, sekalian bantuin Bisumi juga boleh. Sharon terkekeh dengan senyuman palsunya sembari berdiri. Aku juga mau pulang kok. Dadah Bara. Sharon mencubit gemas pipi Bara lalu melenggang pergi. Non, ini perlengkapannya dan Bara. Bisumi menaruh tas perlengkapan Bara ke sofa. Makasih Bi. Ini tolong ditaruh ya mainannya Bara. Iya Non. Bisumi berlalu dari hadapan Iona. Ini apaan? Iona mengerutkan dahinya sembari mengambil sebuah foto yang berada di atas meja. Mata Iona membulat melihat foto itu. Di sana, pipi Arkan dipegang oleh Sharon di depan kamar hotel. Iona seketika sesak dan kesal melihat itu. Iona tahu, Sharon pasti sengaja menaruh foto itu. Iona kembali ke kamar, tidak jadi untuk pergi. Pukul 16 WIB, Iona melempar handphone ke kasur saat mendapati panggilan yang ke-20 kali dari Arkan. Iona sengaja tidak menjawabnya karena masih kesal. Iona mempersiapkan alat mandi untuk Bara lalu memandikan bayi laki-laki itu. Bara mandi yuk, ayah hari ini pulang loh. Iona mengajak Bara mengobrol membuat bayi itu tertawa dan bergerak aktif. Selesai mandi, Iona membaringkan Bara ke kasur dan mulai memakaikan pakaian pada bayi laki-laki itu. Bara merengek membuat Iona membawa Bara ke gendongannya dan menyusui bayi laki-laki itu. Assalamualaikum. Iona menatap ke arah pintu, hendak tersenyum, namun ia menahannya. Arkan berjalan menghampiri Iona lalu memeluk istrinya itu dan mencium keningnya. Iona hanya tersenyum simpul sembari menyalimi tangan Arkan. Waalaikumsalam. Yai ayah pulang, tuh ayah udah pulang. Arkan tersenyum saat Bara menatapnya. Gendong yuk, gak boleh pegang Bara. Mandi dulu sana. Ucap Iona tanpa menatap Arkan. Bentar doang sayang, kangen banget. Arkan melepaskan jas pilotnya lalu duduk di tepi ranjang. Aku nelpon berkali-kali kenapa gak kamu angkat, Tanya Arkan. Gak apa-apa, lagi males. Jawab Iona. Arkan mengerutkan keningnya dengan heran. Kenapa bisa gitu? Gak tahu. Singkat Iona dengan datar. Arkan menatap Iona dengan intens saat Iona mengatakan itu. Iona kembali melirik Arkan yang sepertinya tidak suka dengan ucapannya tadi. Kamu kenapa? Tanya Arkan saat mendengar nada bicara Iona yang tidak seperti biasanya. Gendongnya hati-hati. Iona memberikan Bara pada Arkan setelah bayi itu selesai menyusu, tanpa menjawab pertanyaan Arkan. Arkan menatap Iona lama sambil membawa Bara ke dalam gendongannya, lalu berdiri dari duduknya. Iona mengambil handphone, lalu memotret Arkan dan Bara. Walaupun kesal, tak dipungkiri Iona terpana melihat Arkan menggendong Bara sambil masih memakai seragam pilot. Terlihat cool. Iona yang sedang memakan buah apel melirik sekilas Arkan yang baru saja menuruni tangga. Arkan menarik kursi dan duduk di hadapan Iona. Mau makan sekarang apa enggak? Kalau enggak aku simpen makanannya. Tanya Iona datar. Iya. Iona menatap Arkan cepat. Iya apa? Kamu gak mau makan masakan aku? Arkan menatap Iona intens. Istrinya ini kenapa? Aku mau makan. Ucap Arkan lembut. Iona mengalihkan pandangannya dari tatapan Arkan, dan segera mengambilkan makanan untuk Arkan. Kamu kenapa? Nih mas, aku ke atas dulu. Iona menaruh makanan Arkan ke hadapan pria itu dan berlalu pergi, namun Arkan mencekal tangan Iona. Mau ngapain? Mau ngecek Bara, takut nangis. Padahal gue yang mau nangis, batin Iona. Arkan bangun dari duduknya, dan berdiri di hadapan Iona. Bara tidur. Ada apa? Kamu kenapa? Iona menepis tangan Arkan, pandangannya menatap lurus ke depan. Gak apa-apa, udah kamu makan. Aku udah kenyang. Mikirin kamu sama SHAITON. Gak, aku tahu kamu kayak gini pasti ada masalah. Apa aku ada buat salah, Tanya Arkan pelan. Iona tidak menjawab, ia menghindar dari tangan Arkan yang hendak mengusap kepalanya. Membuat Arkan menatapnya. Aku ada buat salah sama kamu.
Arkan terus menatap Iona lekat. Namun Iona menatap ke arah lain. Aku mau belajar, ucap Iona lalu berlalu begitu saja dari hadapan Arkan. Iona dengan cepat menyibukkan diri membaca buku sastra saat Arkan berjalan memasuki kamar. Arkan berdiri di samping Iona lalu menatapnya. Aku mau ngomong sama kamu. Aku sibuk, ucap Iona datar tanpa menatap Arkan. Arkan menghela napasnya. Berdiri dulu sini. Iona berdecak kesal saat Arkan memapahnya untuk berdiri. Apa sih? Iona menatap Arkan dengan malas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kalau aku ada salah kasih tahu. Jangan kayak gini, Iona. Arkan memegang kedua pundak Iona. Menatapnya lekat. Iona menepis tangan Arkan dari pundaknya, menatap Arkan tajam. Kamu seharusnya nyadar, apa yang udah kamu lakuin di luar sana. Ucapnya kesal. Arkan mengerutkan dahinya, tak paham dengan perkataan Iona. Maksudnya, emangnya aku ngelakuin apa? Aku cuma kerja, gak aneh-aneh di luar sana. Iona diam, berjalan ke box bayi dan menenangkan Bara yang tidurnya terusik. Iona, kamu ngomong yang jelas. Biar aku paham. Kasih tahu aku apa masalahnya. Iona kembali menepis tangan Arkan yang memegang pundaknya, lalu mendorong dada suaminya itu. Kamu selingkuh sama Sharon. Brengsek kamu, Mas. Arkan terkejut. Sejak kapan dia selingkuh dengan Sharon? Aku gak kayak gitu. Kenapa kamu bilang aku selingkuh? Iona tertawa sumbang, lalu mengambil foto di laci. Ini apa? Hebat ya. Udah ketahuan masih bisa ngelak. Arkan menatap foto tersebut dengan alis berkerut. Sharon yang kasih ini ke kamu. Gak penting siapa. Yang jelas kamu selingkuh. Arkan menatap Iona dengan tajam lalu memegang kedua pundak perempuan itu erat, membuat Iona tersentak. Dengerin aku gak selingkuh. Dia pegang pipi aku karena abis pukul pipi aku. Katanya ada nyamuk. Iona mengalihkan pandangannya dengan kesal. Bohong banget, ngapain nyamuk dibawa-bawa? Kalau emang mau pegang-pegangan mah gak perlu cari alasan. Demi Allah, Iona, aku gak kayak gitu. Kamu tahu aku kan, Iona? Iona terkekeh sinis, berusaha untuk tidak menangis. Semua orang bisa berubah. Kamu kalau masih ada rasa sama dia, balikan lagi aja. Aku bakal mundur. Arkan memalingkan wajahnya sambil memejamkan matanya, menahan emosinya. Suara klakson mobil membuat keduanya terdiam. Arkan melepaskan tangannya dari pundak Iona, lalu mengintip di jendela, ternyata itu mobil Arlan. Mama, papa datang, ucap Arkan sambil berlalu keluar kamar. Iona menaruh foto tersebut di meja belajarnya kemudian berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya sebelum menemui Sari dan Arlan. Iona menarik napasnya agar lebih tenang, serta menetralkan ekspresi wajahnya. Ia kemudian menuruni tangga dengan tenang. Iona tersenyum sembari menyalimi mertuanya dan Nabila serta Rizky yang ikut datang. Sementara Arkan terus menatap Iona. Namun Iona mengabaikannya. Iona, kenapa tadi gak ke rumah? Tanya Sari. Memem, tadi pagi Iona gak enak badan, Ma. Ucap Iona berbohong. Ya ampun, bener Iona gak enak badan. Iona kamu obatin gak? Enggak, Ma. Malah disakitin. Arkan yang sedari tadi menatap Iona kini menatap Sari. Arkan juga baru tahu sekarang. Sari memegang sebelah pundak Iona. Menatap Iona khawatir. Iona, kalau kamu sakit bilang ke Arkan. Supaya langsung diobatin, ya. Iya Ma. Sekarang gimana keadaan kamu? Mau mama kerokin gak? Gak usah Ma, Iona udah mendingan kok. Maaf ya Ma gak jadi dateng tadi pagi. Ucap Iona merasa bersalah. Iya gak apa-apa, tapi kamu beneran udah baikan, kan? Iona mengangguk. Pukul 19.30 WIB. Makan malam kali ini ramai. Sari, Arlan, Jasmine, Nabila, Rizky dan Hasya datang ke rumah Arkan. Mereka semua berbincang dan bercerita serta tertawa. Pandangan Arkan tak berpindah sedikit pun dari Iona,
yang tengah marah padanya. Istrinya itu hanya sesekali tertawa dan tersenyum kecil menanggapi obrolan mereka. Namun, lebih banyak diam dan sama sekali enggan menatap Arkan. "Mama, Papa, Jasmine boleh nikah gak?" Sari yang sedang mengajak Bara ngobrol sambil menyantap makanannya, menatap anak bungsunya dengan kerutan di kening. "Umur kamu aja baru 18 tahun, Min. Udah gaya-gayaan mau nikah," omel Sari. Jasmine menampilkan gigi ratanya. Nabila dan Rizky terkekeh. Padahal Jasmine udah siap, calon suami Jasmine juga udah. "Kamu punya pacar?" Suara bariton milik Arlan terdengar. Jasmine nyengir. Iya Pak. Jungkook namanya. Ganteng banget ngalahin Bang Arkan." "Ma, mana kunci mobil Jasmine? Mau Papa sita?" ucap Arlan dengan pandangan terus menatap anak bungsunya itu. Jasmine melotot. Jangan disita, Papa. Jungkook itu artis Korea, Pak. Nih fotonya." Jasmine memperlihatkan foto artis Korea kepada Arlan dari handphonenya. Sari menghela napasnya. "Pa, lihat handphone Mama gak? Mama mau telpon Ustadz, buat ruqyah Jasmine. Biar gak halu." Jasmine melotot. "Mama ih." Nabila dan Rizky tertawa, sementara Iona terkekeh. "Mana Pa? Lihat gak?" tanya Sari. Arlan menatap Sari dengan kedua alis terangkat. "Handphone Mama hilang. Bentar Papa beli yang baru." Arlan bangun dari duduknya, namun Sari langsung menariknya kembali. "Apa sih Pa? Handphone Mama ada, cuma ada di tas deh kayaknya." "Oh." Arlan kembali datar lalu mengambil Bara dari gendongan Sari. Rizky dan Nabila tertawa melihat tingkah dua orang itu. "Papa ceritanya mau ngereceh Ma. Mama ih gak peka," kekeh Jasmine. "Papa mah gak bakat ngereceh, kualitas humornya di bawah rata-rata." "Gembel," ejek Sari membuat semuanya tertawa, kecuali Arlan dan Arkan. "Sabar Pa, nanti bulan depan Papa skip dulu uang bulanan Mama." Ledek Jasmine mengompori. "Papa setuju," jawab Arlan. "Ya udah, jatah malam ini juga Mama skip," ancam Sari. Arlan mengusap rambut Sari dengan sayang lalu tersenyum. "Papa bercanda, Ma." Sari memutar bola matanya malas. "Pakai jatah langsung jinak ya," gumam Jasmine. "Kak Iona, Bang Arkan suka ngereceh gak?" tanya Jasmine. Iona tersentak dan langsung menatap Jasmine. Pernah suka maksudnya?" Jasmine melotot. "Serius, paling juga sama kayak Papa." Garing. "Iya gak, Kak?" Iona tersenyum kecil membalas. "Iya, Iona," panggil Arlan yang melihat sikap aneh Iona. "Iya Pa, ngelamunin apa? Dari tadi kamu banyak diam," ucap Arlan. Semuanya ikut menatap Iona dengan heran. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Sari mengelus pundak Iona yang duduk di sampingnya. Iona tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. "Iona gak apa-apa kok, Ma, Pa." Sari dan Arlan bertatapan, mereka merasa Iona sedang menyembunyikan masalah. Namun mereka tidak mau ikut campur. Kedua anak mereka sudah dewasa, biarkan mereka menyelesaikan masalah secara baik-baik. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Arkan dan Iona saat ini tengah sarapan dalam diam. Arkan terus menatap Iona, yang sedari tadi melamun. Makanannya pun masih banyak. Sementara Iona sedang bergelut dengan pikirannya. Memikirkan kejadian kemarin yang membuatnya seperti sekarang. Diam dan sering melamun. Sebenarnya mereka berdua ada hubungan apa? Dan apakah foto di hotel itu asli? Tak mengherankan lagi kalau seorang pilot memiliki hubungan dengan pramugari. Iona memang percaya kepada Arkan, namun hatinya selalu gelisah tiap kali Arkan pergi flight. Pikiran negatif terus menghantuinya, mengingat Sharon adalah mantan pacar Arkan, kerja pun bareng dan pasti selalu bertemu. Apa mungkin mereka berdua tidak kembali jatuh cinta? Iona hanya melirik Arkan sekilas. Iona kemudian meneguk susu dan bangkit. Melihat itu, Arkan ikutan bangkit dari duduknya. "Aku antar sayang." "Gak,
Ketus Iona sembari memakai ransel. Kamu jagain Bara. Iona kemudian beranjak pergi dari hadapan Arkan. Namun dengan cepat, Arkan mencekal tangan Iona. Iona, tunggu. Iona berdecak lalu menatap Arkan malas. Apa sih mas? Lepas. Sayang, aku beneran gak selingkuh. Aku bakal buktiin ke kamu, tapi dengerin penjelasan aku dulu, ya. Iona berdecih. Maling mana ada yang ngaku. Lagian saya juga gak ada waktu. Iona menyentak tangan Arkan secara kasar. Sayang, jangan kayak gini. Aku mau masalah ini selesai, aku gak mau berantem sama kamu. Seketika mata Iona berkaca-kaca. Namun, Iona berusaha menahan tangisnya. Aku capek, mas. Tolong kasih aku waktu. Arkan bersimpuh sembari memegang tangan Iona. Iona, percaya sama aku. Aku gak ngelakuin apapun sama dia, aku di sana pure cuma kerja. Iona melepaskan tangan Arkan yang menggenggam tangannya, lalu membantu Arkan untuk berdiri. Bangun mas. Arkan berdiri, dan kembali menggenggam tangan Iona, erat. Kamu percaya kan sama aku? Kamu bilang kamu percaya sama aku, jadi biarin aku jelasin semuanya ke kamu. Iona mendongak, guna menghalau air matanya agar tidak tumpah. Iona sebenarnya kasihan kepada Arkan, dirinya memang percaya namun foto itu membuat kepercayaannya hilang. Aku emang percaya sama kamu, mas. Tapi kenapa kamu mau disentuh dia? Kamu gak ngehindar, kayak kamu tuh masih ada rasa suka sama dia. Enggak Iona. Aku gak ada rasa apapun lagi sama dia. Aku langsung tepis tangan dia, sayang. Aku gak ngelakuin apapun sama dia. Iona diam, menahan agar tidak menangis. Sayang, percaya sama aku, lirih Arkan dengan suara lelah. Tin, tin. Suara klakson mobil milik Cia berbunyi menyadarkan Iona dan Arkan. Iona menatap Arkan dengan tajam. Yang aku butuhin itu bukti, bukan penjelasan. Ucapnya kemudian melenggang pergi. Kampus. Iona, Cia dan Thea saat ini sedang berada di kantin. Melihat Iona yang sedari tadi diam, membuat Cia dan Thea menatap Iona heran. Iona, panggil Cia. Iona tersentak dan langsung menatap Cia. Kenapa? Lo yang kenapa? Kok ngelamun sih dari tadi, lo lagi ada masalah? Ucap Cia sembari memegang pundak Iona. Iona mengalihkan pandangannya, lalu menghela napasnya. Fix lo lagi ada masalah. Ucap Cia yakin diangguki Thea. Kalau emang lo lagi ada masalah, saran gue Yon, entah itu masalah apapun, selesain secara baik-baik. Jangan langsung emosi. Ucap Thea bijak. Bener tuh. Sahut Cia. Pak Arkan selingkuh. Ucap Iona lesu. Cia dan Thea membulatkan matanya secara bersamaan. What? Demi apa lo? Tanya Cia tak percaya. Ya gue gak tahu pasti, tapi yang jelas ada bukti. Ucap Iona. Bukti? Bukti mana bukti? Coba gue mau lihat. Iona membuka tas dan mengambil sebuah foto dari sana. Nih, Pak Arkan sama Sharon. Pramugari itu. Cia dan Thea mengambil foto itu serentak, dan memandangi sembari mengerutkan keningnya. Masa sih Pak Arkan selingkuh? Gue gak percaya. Ucap Thea. Iona diam, malas menjawab. Lo bisa dapat foto ini dari mana? Apa ada orang yang ngirim lewat handphone atau apa? Tanya Cia penasaran. Waktu itu si Saiton itu main ke rumah gue, ngasih mainan buat Bara dan dia bilang mau main sama Bara juga. Terus pas dia balik, gue lihat ada foto ini di meja. Gue yakin, dia sengaja naruh itu di meja. Cia mengerutkan keningnya. Diga jelas banget tuh lonte. Dan kalau lo tahu dia sengaja, kenapa lo kehasut? Aneh lo. Dia sengaja kayak gitu cuma mau lihat keluarga lo hancur. Ucap Cia. Terlebih dia mantan pacar kan. Dan gue yakin dia gamon sama suami lo alias masih suka. Dia kayak gitu mau ngerebut suami lo. Sambung Cia. Bener Yon, jangan langsung percaya. Foto ini pasti akal-akalan dia deketin suami lo,
dibuat mesra terus ada yang fotoin diem-diem. Itu pasti udah direncanain sama dia. Ucap Thea. Emang iya kayak gitu? Ya iyalah. Pinter dikit napa Iona sayang. Jangan bego-bego banget. Lo udah dewasa masa kayak gitu aja gak tahu. Ucap Chia kesal. Iona menatap Chia dengan tajam. Gue gak bego ya. Lo gak bego, tapi lo on. Sama suami sendiri gak percaya. Dulu bilangnya mah, gue percaya kok sama Pak Arkan, hilih gigi lu. Percaya dari segi mananya kayak gitu. Iona tertawa kecil, karena ocehan laknat sahabatnya itu. Kalau lo emang mau langgeng sama Pak Arkan, yang paling penting itu rasa percaya. Dengerin penjelasannya. Gue yakin Pak Arkan itu orang baik, gak mungkin kayak gitu. Ucap Thea. Asal lo tahu ya, cowok cuek itu setianya gak main-main sama orang yang disayanginya. Sambung Thea bijak. Tapi tuh cewek pacar pertama dia, sebulan dia pacaran dan gue gak tahu sejauh mana hubungan mereka dulu. Yaelah nih anak, dia pacaran cuma sebulan sementara sama lo. Lo nikah udah lebih dari sebulan. Ucap Chia kesal. Pak Arkan itu sayang sama lo, mau menerima lo apa adanya. Gak usah percaya apa kata orang apalagi hal aneh kayak gini. Percaya sama suami lo, dan bagaimana action dia terhadap lo. Karena lo bakal capek sendiri, kalau setiap orang bilang apa, lo percaya, terus ujungnya lo debatin sama suami lo dan lo jadi overthinking sendiri. Lo gak capek? Ya capek, cuma gimana ya, gue takut sikap baik dia itu cuma pura-pura. Chia dan Thea saling melirik, dengan tatapan gemas ingin memaki Iona. Tuh Suson kan, dahlah jadi gue yang capek. Ucap Chia kesal. Iona mengerucutkan bibirnya, ia sedih dalam diam. Chia menghela napasnya. Yon, percaya sama Pak Arkan. Dia sayang banget sama lo. Emangnya lo gak pernah lihat ya setiap perlakuan dia ke lo itu tulus. Dari apa yang udah lo lalui sama Pak Arkan, dia yang selalu ada buat lo saat musibah waktu itu, dia setia dan selalu ada buat lo, nenangin lo, nguatin lo. Terus apa lagi yang kurang dari dia? Tanya Chia tak habis pikir pada Iona. Kalau dia gak setia, lo udah ditinggalin dari kapan tahu. Mikir tuh ke situ, Iona. Ucap Thea. Makasih udah nganter gue. Hati-hati lo berdua. Ucap Iona kepada Chia dan Thea. Chia dan Thea mengangguk sembari tersenyum. Oke sip, santai aja kali. Ya udah bye. Ucap Chia lalu mobilnya melaju pergi. Iona memasuki rumah, dan pergi menuju kamar. Di sana, ia melihat Arkan sedang tidur dengan Bara di sampingnya. Iona menaruh ransel lalu beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka. Arkan membuka matanya, ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 13. Arkan menatap Bara yang tertidur, kemudian turun dari kasur lalu pergi ke kamar mandi. Dirinya harus segera menjemput Iona di kampus. Arkan perlahan membuka pintu kamar mandi. Namun secara tiba-tiba, ia langsung dikejutkan dengan pintu yang tertutup cepat hingga membuat salah satu jarinya terjepit. Ah! Ringis Arkan saat merasakan sakit hebat di jari telunjuknya. Sementara di dalam, Iona yang panik setelah menutup pintu karena dikejutkan dengan pintu terbuka secara tiba-tiba, kini mengerutkan dahinya. Iona membuka pintu, lalu membulatkan matanya melihat ada Arkan sedang kesakitan. Ya ampun, Pak Arkan. Iona berlari menghampiri Arkan dengan wajah panik. Bapak kenapa? Arkan menatap Iona, ia mengerutkan dahinya. Bapak. Iona hanya menatap Arkan sekilas lalu meraih tangan Arkan. Pak Arkan kejepit, tanya Iona lalu menahan tawanya. Rasain tuh, dapet azab karena selingkuh. Arkan menatap Iona dengan tajam. Ada yang lucu. Iona segera menetralkan ekspresinya menjadi kalem. Lalu menatap jari Arkan yang memerah dengan serius. Jari Pak Arkan merah. Maafin Iona, Pak Arkan. Arkan tersenyum kecil saat Iona masih memperdulikannya. Namun mirisnya, Iona kembali memanggilnya dengan sebutan, Bapak. Gak apa-apa,
Aku juga yang salah. Gak tahu kalau kamu udah pulang. Iona mengangguk. Sebentar Iona obatin. Iona hendak mengambil kotak obat, namun terhenti saat Arkan menggenggam tangan Iona. Udah gak apa-apa kok sayang, cuma kejepit doang. Ucap Arkan. Tapi takutnya nanti bengkak. Enggak, nanti sembuh sendiri. Nanti infeksi gimana? Insya Allah enggak Iona. Ucap Arkan pelan. Iona mengangkat sebelah alisnya lalu mengangguk. Oh ya udah. Diobatin gak mau. Kalau sama SHAITON pasti mau tuh. Iona melepaskan tangannya dari genggaman Arkan, namun genggaman itu semakin erat. Iona, aku gak akan maksa kamu buat percaya sama aku dengan cepat. Iona melirik Arkan sekilas kemudian menatap ke arah lain. Aku akan kasih kamu waktu, sampai kamu bisa percaya sendiri sama aku. Arkan menatap Iona, mengelus dengan lembut punggung tangan Iona. Tapi aku mau ingetin kamu satu hal, aku gak pernah berbohong. Lirih Arkan. Iona menghela napasnya namun masih diam. Tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tok, dot tok. Suara ketukan membuat Arkan dan Iona menatap pintu. Dan Arkan, ada yang nyariin dan Arkan di bawah. Ucap Bisumi dari luar kamar. Iona mengerutkan dahinya sejenak. Siapa? Iya Bi, saya ke sana. Jawab Arkan. Iona menarik tangannya lalu berjalan menuju kasur. Sana kamu temuin. Siapa tahu aja Sharon kan? Ucapnya. Arkan mengerutkan dahinya menatap Iona. Iona, tegurnya. Iona mengangkat bahunya acuh, tak peduli. Arkan menghela napasnya lalu melenggang pergi menuju lantai bawah. Halo Kap, sapa salah satu rekan kerjanya. Arkan tersenyum kecil, lalu duduk di sofa. Ada apa? Kedatangan kami ke sini, kami mau menyampaikan sesuatu Kap. Ucap Irfan rekan kerja Arkan sebagai pramugara. Arkan mengerutkan dahinya. Sesuatu apa? Irfan melirik wanita di sampingnya. Mariam, kamu jelasin sejujur-jujurnya ke Kap Arkan. Mariam menganggukkan kepalanya. Jadi gini Kap, waktu dapat sedule bareng ke Bali. Saya disuruh Sharon buat foto Kap diam-diam. Kemudian Mariam menunjukkan sebuah foto pada Arkan. Foto ini Kap, waktu di hotel. Tatapan Arkan menajam melihat foto itu. Foto yang membuat hubungannya dengan Iona merenggang. Maafin saya Kap, saya cuma disuruh Sharon. Ucap Mariam menyesal. Bisumi. Panggil Arkan tak menggubris ucapan Mariam. Bisumi datang menghampiri Arkan. Iya Den, tanyanya sopan. Tolong panggilin Iona, suruh ke sini. Baik Den. Arkan kemudian menatap Mariam, dengan tatapan tajam. Kenapa kamu ngelakuin ini? Mariam diam, dengan kepala menunduk. Saya butuh uang, jadi saya pinjam ke Sharon. Dan Sharon kasih saya syarat untuk lakuin itu. Saya minta maaf Kap. Apa ada alasan untuk saya maafin kamu? Mariam kembali terdiam. Maaf Kap, saya gak akan ngulangin ini lagi Kap. Kalau kamu disuruh untuk terjun dari jurang, apa kamu mau? Mariam menggelengkan kepalanya. Enggak Kap. Terus kenapa kamu mau disuruh buat menghancurkan rumah tangga saya? Mariam seketika bungkam. Maaf Kap, saya menyesal. Iona yang mendengar nada tegas Arkan mengerutkan dahinya. Ada apa sih? Gumamnya. Iona mempercepat langkahnya menuruni tangga, lalu mengerutkan dahinya melihat banyak orang. Ada apa ini? Suara Iona mengalihkan perhatian Arkan, Irfan dan Mariam. Duduk Iona. Perintah Arkan. Sini deket aku. Iona duduk di dekat Arkan, walaupun sebenarnya ia malas. Iona menatap Irfan, Mariam dan Arkan dengan tatapan bingung. Ada apa? Kamu jelasin ke istri saya, yang detail. Ucap Arkan tegas kepada Mariam. Iona mengerutkan dahinya. Jelasin apa nih? Mariam menganggukkan kepalanya. Baik Kap. Mariam menjelaskan semua kejadian kepada Iona. Iona yang mengetahui sebenarnya sangat terkejut. Kenapa kamu ngelakuin ini? Tanya Iona dengan tatapan tajam menatap Mariam. Maaf Bu Iona, saya terpaksa karena saya harus pinjam uang ke Sharon.
Memangnya gak bisa pinjam ke yang lain? Kenapa harus dia? Maryam seketika bungkam. Apa menurut kamu asik ngeliat rumah tangga orang berantakan? Maryam menggelengkan kepalanya. Enggak Bu. Kalau enggak, kenapa kamu mau disuruh dia? Maryam diam, mengaku dirinya salah. Kamu tahu kan suami saya udah menikah? Tanya Iona. Maryam mengangguk. Tahu Bu, kamu juga perempuan kayak saya, seandainya kamu di posisi saya, gimana? Tanya Iona mencoba tidak emosi. Maaf Bu, sekali lagi saya minta maaf. Hanya itu yang bisa diucapkan Maryam. Arkan menatap Iona, lalu mengusap lengannya, menenangkan sang istri agar tidak emosi. Iona menghela napasnya agar lebih tenang. Berarti suami saya gak selingkuh. Maryam menggeleng. Enggak Bu, itu cuma akal-akalannya Sharon. Iona bernapas lega. Akhirnya, Pak Arkan dinyatakan tidak selingkuh. Alhamdulillah. Gumam Iona yang masih didengar oleh Arkan. Arkan memang memasang wajah datar, namun hatinya bahagia. Iona sudah tidak salah paham lagi. Sekali lagi, saya minta maaf Bu, ucap Maryam. Iona mengangguk. Iya, jangan diulangin lagi. Gak baik, dan jangan mau disuruh sama setan. Maryam mengangguk dengan senyuman. Iya Bu, janji enggak lagi. Bersambung.